Pembunuhan taman pancing, pembunuhan korban belum dievakuasi, lehernya putus. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan satu kasus pembunuhan seorang pria yang jasadnya ditemukan di pinggir sungai. Setelah penyelidikan ini berjalan, terungkaplah fakta jika pria itu memiliki keterbelakangan mental. Siapakah pelaku dari pembunuhan itu yang tega melakukan pembunuhan dan apa motif dari pembunuhan tersebut? Yuk kita simak videonya. Kisah ini dibuka dari penemuan jasad seorang pria yang berawal pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, sekitar jam 5 pagi, yang tergeletak di pinggir jalan kanal sungai Taman Pancing, Jalan Tukat Baru Timur, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali. Pagi itu, ada salah satu pria lansia bernama Agung Ketut Sudira berusia 69 tahun, warga Jalan Taman Pancing Timur nomor 1, Denpasar. Saat itu, dirinya sedang berolahraga, berjalan sehat, mengikuti aliran sungai. Dari kejauhan, kakek Agung ini melihat ada sosok pria yang sedang terbaring di kanal sungai. Pada awalnya, kakek Agung menganggap jika orang itu sedang tidur. Namun ketika didekati, sontak saja dia pun terkejut ketika melihat sosok pria itu terdapat luka sayat pada lehernya dan penuh darah pada bagian wajahnya. Kakek Agung pun segera memberitahu warga sekitaran hingga akhirnya beberapa orang berkumpul di lokasi temuan dan segera melaporkan temuan tersebut pada pihak kepolisian setempat. Saat polisi tiba di lokasi, pria itu pun ditemukan terbaring tidak bernyawa dengan wajah penuh darah. Pria itu mengenakan baju berkaos hitam dan celana panjang berwarna coklat muda. Dari banyak warga yang berkumpul, tidak satupun yang mengenalinya dan menganggap orang asing bagi warga sekitaran. Pada saat pemeriksaan tubuh korban, tidak ditemukan adanya tanda pengenal diri maupun ponsel milik korban di lokasi temuan. Dan hanya ditemukan sepasang sandal, 2 buah bekas minuman jeruk, dan beberapa daun kering bernoda darah ditemukan dekat korban. Besar kemungkinan pria itu adalah korban penganiayaan dan pembunuhan. Setelahnya, jasad korban pun segera dievakuasi dan dibawa menuju Rumah Sakit Bayangkara. Seiring berjalannya pemeriksaan tubuh korban, pihak kepolisian pun mencari informasi dari para saksi di sekitaran TKP. Warga mengaku sebelum penemuan jasad tidak terdengar adanya keributan sedikit pun. Polisi akhirnya melakukan pendalaman untuk mengungkap identitas korban. Beberapa jam dari penemuan korban, akhirnya identitas korban pun terungkap. Korban ini bernama Ikomang Agus Asmara, berusia 25 tahun, warga Jalan Salia 4, Banjar, Puncak Sari Dangin, Purikau, Denpasar Utara. Setelah polisi menelusuri siapakah sosok korban ini, yang diketahui jika korban bekerja sebagai juru parkir di sekitaran Banjar Balun. Hingga akhirnya warga bernama Ida Bagus Gana Putra mengenali sosok korban, lalu membantu polisi mengantarkan ke alamat kediaman korban. Setibanya di rumah korban, keluarga pun mengatakan jika Komang belum kembali ke rumah, dan kedatangan polisi barulah keluarga mengetahui jika Komang telah meninggal dunia dan telah menjadi korban pembunuhan. Selain itu, dari kesaksian Ida Bagus, jika korban memiliki keterbelakangan mental, walaupun begitu, korban masih bisa diajak berkomunikasi dengan baik, dan orangnya pun dikatakan tidak pernah neko-neko. Bahkan lokasi jasad korban ditemukan, Ida Bagus merasa aneh. Mengapa bisa korban ditemukan di Taman Pancing, lantaran keseharian Komang ini lebih sering berada di sekitaran kantor desa dan tidak pernah berpergian jauh dari desa dan rumahnya. Melihat karakter korban, sangat tidak mungkin jika penyebab pembunuhan akibat ulah korban. Laporan dari warga
Katanya Pak ada yang meninggal, saya cek sini sampai ini saya lihat, habis itu saya lapor ke polisi. Oh, Cuma itu aja. kondisinya gimana? Katanya didorong gitu. Kurang tahu tapi ada luka di leher. Ada luka di. Sementara itu, kakak korban yang bernama Imade S berusia 37 tahun mengatakan pada saat diberitahu jika adiknya telah meninggal dunia, yang pada awalnya dia pun sangat tidak percaya. Lalu bersama polisi mengecek kondisi korban di rumah sakit. Setelah melihat sendiri, dia pun membenarkan jika korban adalah adiknya. Setelah berhasil mengungkap identitas dari korban, pihak kepolisian pun bergerak estafet mencari siapakah pelaku pembunuhan. Bahkan warga mendesak agar polisi segera mengungkap kasus pembunuhan ini, terlebih korban memiliki keterbelakangan mental. Dalam proses penyelidikan, polisi mendapatkan informasi dari salah satu warga jika pada malam sebelum kejadian ada warga yang melihat korban sedang berjalan berdua menuju sungai bersama dengan seorang pria. Lalu polisi mulai menelusuri beberapa titik CCTV di mana lokasi jasad korban ditemukan. Setelah melakukan penelusuran, polisi pun berhasil mengantongi identitas dari terduga pelaku yang merupakan orang terakhir bersama dengan korban. Dengan cepat, polisi melakukan pelacakan lokasi keberadaannya. Dan tidak lama berselang, tepat hari Jumat tanggal 8 November 2024 pada jam 18.30, pelaku pembunuhan berhasil tertangkap. Diketahui, pelaku pembunuhan ini bernama Agus Sugianto, berusia 31 tahun, warga Banyuwangi, Jawa Timur. Dia ditangkap ketika sedang beristirahat di mes tempatnya bekerja. Pelaku ini merupakan pekerja di perusahaan roti. Pada saat dilakukan penangkapan, Agus berusaha melakukan perlawanan hingga akhirnya satu buah peluru bersarang pada kakinya. Pelaku segera diamankan dan dibawa menuju ke kantor polisi. Di dalam pemeriksaan polisi, pelaku mengakui perbuatannya dan pelaku mengaku emosi terhadap korban lantaran korban ini tidak membayar hutangnya. Ternyata setelah dilakukan pendalaman atas kesaksian dari pelaku, pengakuan pelaku ini adalah fitnah. Pihak kepolisian melakukan penekanan dengan cara melakukan interogasi yang sangat keras, dan akhirnya pelaku mengakui jika dirinya telah berniat membunuh korban karena ingin menguasai harta korban untuk berjudi online. Niat pembunuhan itu berawal pada hari Rabu tanggal 6 November 2024. Pada saat itu, pelaku Agus sedang bermain judol slot di mesnya. Namun ternyata pelaku ini mengalami kekalahan yang membuat uangnya habis. Kesal bercampur rasa penasaran karena kekalahan itu, tiba-tiba pelaku teringat korban Komang. Pelaku dan korban ini sudah saling mengenal sejak Agustus 2024. Namun tidak dijelaskan di momen apa mereka saling kenal. Pelaku mengaku sering bertemu dengan korban Komang sebagai juru parkir di Jalan Cokro Aminoto pada saat sedang berjualan roti. Pelaku pun sudah mengetahui jika Komang ini merupakan orang yang memiliki keterbelakangan mental. Lalu pelaku Agus menemui korban Komang. Pelaku memanfaatkan kekurangan dari korban dengan mengajak korban ikut bermain judi online. Lalu pelaku Agus menghasut korban untuk menggadaikan motornya dengan janji akan dibelikan motor baru kalau menang judi. Komang yang lemah dalam berpikir akhirnya tergoda dengan rayuan dari pelaku dan menyetujui ajakan dari pelaku Agus. Lalu Komang memberikan BPKB motornya untuk dijual seharga 5 juta rupiah. Uang itu pun diberikan kepada pelaku Agus dan digunakan untuk bermain judi slot via rekening pelaku. Setelah uang masuk ke rekening Agus, Agus pun mengajak Komang main berjudi slot bersama di mesnya pada hari Kamis tanggal 7 November 2024. Tetapi karena kondisi mes terlalu gelap, pada jam 20.00 pelaku mengajak Komang main judi slot di bantaran sungai Taman Pancing. Sebenarnya
yang memainkan judi itu hanyalah pelaku Agus, sementara korban Komang hanya melihat dari belakang. Namun tidak disangka, bukannya untung, malahan buntung. Pelaku Agus mengalami kekalahan sampai uang hasil jual motor itu habis dan tersisa Rp600.000. Pelaku pun merasa panik. Lalu pada saat kekalahan itu, terjadilah perdebatan antara korban Komang dan pelaku Agus. Lalu korban Komang meminta pelaku mengganti motornya karena sudah dijual untuk bermain judi slot. Bahkan korban pun meminta motor milik pelaku Agus sebagai gantinya. Dan pelaku pun dengan tegas menolak permintaan tersebut. Pelaku yang sudah merasa bingung akhirnya memutuskan untuk membunuh korban Komang. Dia memiting leher korban dari belakang pada saat korban sedang lengah. Lalu Agus memakai sarung tangan dan mengambil sebuah pisau cutter lalu menyayat leher korban hingga akhirnya korban pun kehilangan nyawa. Setelah berhasil membunuh korban, pelaku membuang sarung tangan, helm, baju tukang parkir, dan pisau cutter yang digunakan untuk membunuh ke Sungai Pancing. Pelaku pun mengambil ponsel milik korban lalu pergi meninggalkan lokasi. Dan sekitar pada jam 22.00, pelaku kembali lagi ke lokasi untuk memastikan kondisi dari korban yang sudah tidak bernyawa. Hingga akhirnya korban pun ditemukan pada keesokan harinya. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik dan Inafis Polda Bali menyampaikan jika tubuh korban ini memiliki banyak sayatan, salah satunya pada bagian leher. Karena agak memiliki keterbelakangan mental, kemungkinan korban tidak melakukan perlawanan kepada pelaku. Luka sayatan di leher diduga menjadi penyebab kematian korban. Pada saat ini, polisi sedang mencari barang bukti dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Salah satu di antaranya adalah pisau cutter. Pelaku Agus sudah mendekam di tahanan Polsek Denpasar Selatan, dan atas perbuatannya itu, pelaku Agus dijerat pasal 340 KUHP dan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal yaitu pidana mati. Guys, dampak besar dan keburukan atas judi online ini, semoga pemerintah dan polisi yang sedang membongkar judi online berhasil menangkap bandarnya dan menutup semua situs. Selain itu, gua pun sangat berharap pinjol pun pemerintah memperhatikan hal itu karena sudah sangat meresahkan dan menjadi sumber kejahatan. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?